Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia, NIM 10596110. Di sini saya akan merangkum materi dari kelompok 1, 3, 4, dan 5, di mana materi pertama membahas tentang pengertian pernikahan dan hukumnya. Pengertian pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi keberlangsungan hidupnya, sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah, artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Adapun dasar-dasar hukum pernikahan dalam pensyariatan nikah adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma. Namun sebagai ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah atau boleh. Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram tergantung kepada ilat hukum, yaitu: pertama, hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap. Yang kedua, hukum menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikahi, sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina. Yang ketiga, hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak tetapi belum mempunyai penghasilan tetap, sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya. Yang keempat, hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-oloknya atau untuk balas dendam. Lanjut, materi kelompok 3 membahas tentang rukun nikah. Pengertian rukun. Secara istilah, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu pun tidak ada. Menurut ulama usul fikih, rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri. Rukun nikah. Dalam memahami tentang rukun perkawinan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda, tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang ada di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Kedua, adanya wali dari pihak wanita. Ketiga, adanya 2 orang saksi. Keempat, sigat akad nikah. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam. Pertama, wali dari pihak perempuan. Kedua, mahar atau mas kawin. Ketiga, calon pengantin laki-laki. Keempat, calon pengantin perempuan. Dan kelima, sigat akad nikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5. Pertama, calon pengantin laki-laki. Kedua, calon pengantin perempuan. Ketiga, wali. Keempat, 2 orang saksi. Kelima, sigat akad nikah. Lanjut, materi kelompok 4 yaitu tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan yaitu: pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, untuk mencari keturunan yang salih. Hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan yaitu mampu menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta
menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan, mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama dengan pacarannya, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Lanjut materi kelompok 5 yaitu walimah. Pengertian walimah. Walimah berasal dari kata al-walmu, sinonimnya adalah al-ijma, artinya berkumpul, yang menurut Al-Azhari adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul. Adapun yang dimaksud dengan walimah itu sendiri adalah makanan yang disediakan dalam pesta, hajat atau kenduri, atau makan yang disediakan untuk para undangan. Dalam pengertian masyarakat kita, walimah tidak terletak pada keramaiannya, walaupun tentunya tidak terlepas dari hidangan. Dasar hukum walimah. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Dari Anas bin Malik beliau bersabda, semoga Allah memberkah kepadamu. Adakah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing? Dari Buraidah berkata, ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya. Adab yang harus dijaga dalam walimah: pertama, mengundang orang yang salih. Yang kedua, mengundang orang yang fakir dan kaya secara bersamaan. Yang ketiga, hendaknya walimah dilaksanakan dalam 3 hari. Yang keempat, memenuhi undangan walimah. Yang kelima, mendoakan kedua mempelai. Yang keenam, memenuhi undangan sekalipun sedang puasa. Macam-macam halangan yang memperbolehkan tidak memenuhi undangan pernikahan. Pertama, jika undangan ingin membagi kaum hartawan, tidak mencakup kaum kafir miskin. Yang kedua, apabila kedatangannya itu semata-mata menginginkan sesuatu dari isi pengundang atau karena takut kepadanya. Misalnya, seorang pejabat negara yang ditakuti atau yang diterapkan memenuhi kepentingan yang tidak halal. Yang ketiga, apabila seseorang telah menerima undangan dari orang lain sebelumnya. Hal-hal diperbolehkannya tidak menghadiri undangan walimah, yaitu pertama, jika ia diundang ke tempat di dalamnya disuguhkan dan digelar praktek kemungkinan seperti minuman keras, musik, dan sejenisnya. Yang kedua, pengundang hanya khusus mengundang orang-orang kaya dan meniadakan orang-orang miskin dalam daftar undangannya. Syarat-syarat wajib menghadiri undangan walimah, yaitu pertama, pengundang sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal. Yang kedua, undangan tidak hanya melayani orang yang tanpa melibatkan orang miskin. Yang ketiga, tidak hanya setuju kepada orang yang disenangi dan orang yang baik. Hikmah walimah. Ada beberapa hikmah walimah diantaranya. Pertama, merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tanda anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, sebagai tanda resmi akad nikah.